teman-teman yang tidak bisa hadir. Right, so today discussion is on sentence structure regarding categories. Sebelum kita diskusi lebih jauh, do you have any questions related to last week's assignments, independent study? Yang minggu lalu saya minta Anda untuk mengerjakan soal. Harusnya ada 28, terus kemudian yang tiga saya potong, jadi totalnya 25 saja, agar lebih mudah untuk saya untuk assessing your grade. Seperti itu. Do you have any question? Silakan kalau ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? No question? Oke, baik. Nanti silakan kasih tahu saya kalau misalnya ada pertanyaan. Next, ini ada beberapa phrases di sini. Which word have the same distributions and which words comes into the same category. Yang ada asterisnya ini artinya salah. Jadi kalau misalnya two rather plants ini salah. Yang sudah benar itu yang nggak ada asterisnya. Two plants, two dubious plants, and so on. Ini saya ingin tahu menurut teman-teman kira-kira bagian mana yang salah dan bagian mana yang benar. Oh sorry, bukan bagian yang mana yang salah. Mana kata yang dia itu distribusinya sama. Pembagiannya dia kategorinya sama. Which words do you think? Silakan. What do you think? Menurut Anda, oke, saya start dulu. Plants, kata plants itu setara dengan kata apa? Sama dengan kata apa di sini? Segrup. Gimana? Safa? Sama kayak jokes. Oke, good. Thank you. Oke. Plants itu sama dengan jokes, right? Betul. Terus, what about ini dubious? Everyone. Silakan. Silakan. What do you think about dubious? Same with rather, sir. Rather. Okay. Thank you. Ada opini lain atau what do you think, guys? Rather plants, two rather plants. C, 1B sama 1C. Two dubious plants, betul. Tetapi two rather plants salah. Berarti karena two-nya sama plants-nya sama, berarti kesalahannya itu kemungkinan antara dubious and rather ini. Seems like they are not the same category. What do you think, guys? Kira-kira dubious ini kategorinya apa? Rather ini mirip dengan apa kalau di dalam list kalimat-kalimat ini? Sorry, bukan kalimat, frase-frase ini. Rather and extremely, sir. Okay, what is rather? What part of speech do you think? Everyone, silakan. Apa sih rather itu part of speech-nya? Silakan. Apa rather itu part of speech-nya rather? Adverb, sir. Adverb, okay, adverb, okay. Nah itu kuncinya Rahel. Untuk adverb kita cari yang sama-sama dengan adverbnya. Dubious ini kalau lihat bentuknya dia harusnya adjektif ya. Kalau dubious berarti ada pasangannya di situ teman-teman. Yang mirip dengan dubious apa? Tidak ada. Oke, rather sama dengan extremely. Two di situ nggak ada pasangan lainnya yang pas. Right. Terus kemudian yang 2E, two rather extremely jokes ini salah. Alasannya salah karena apa? Kira-kira. Anyone notice why it is wrong?
Because rather and extremely belong to the same category, sir. Oke, harusnya gimana? To extremely jokes. Extremely jokes. Oke. Mungkin setelahnya adverb nggak bisa diikuti kata benda, mungkin yang lebih pas ya. Jadi misalkan setelah extremely berarti dia harus dikasih adjective dulu baru kata benda jokes. So for example like two rather extremely dubious jokes, itu mungkin benar. Tapi kalau setelahnya extremely langsung jokes kita nggak bisa. Jadi setelah adverb itu nggak bisa langsung kata benda. Karena adverb tidak bisa mensifati kata benda. Adverb bisa mensifati kata kerja. Oke. Yang too extremely ini salah karena apa? Nomor 2A. What do you think? What makes it wrong? Everyone, silakan. Apa yang membuat nomor 2A itu salah? Tidak ada adjektif, Sir. Tidak ada adjektif, ya, correct. Too extremely itu perlu adjektif, misalkan too extremely dubious, kayak gitu boleh. Atau sekalian dibuat karena ada too berarti adjektif saja tidak cukup. Dia mungkin harus ada kata bendanya. Jadi kalau misalkan too extremely dubious kan dua hal yang sangat membingungkan. Berarti harus ada halnya. Halnya itu kata bendanya tadi. Okay, thank you, Mas Gatra. We need adjective and another kata benda, noun for this one. Right. So let's continue first. Kategoris, kategori itu secara umum kita kemarin pelajari kategori ada 2 macam. Lexical, ketika lexical itu bentuk item individunya, kata benda, kata kerja, kata sifat, and so on. Sama phrasal kategori. Ketika phrasal itu berarti kita membicarakannya sudah phrase. Nah, kalau di sinteks itu biasanya kita lihatnya phrasal kategori dulu, baru setelah phrasal kategori kita pecah lagi menjadi lexical kategori. Yang dimaksud dengan kategori di sini itu adalah satu, dia itu posisinya sama, atau distribusinya sama, atau fungsinya. Jadi pada yang contoh yang barusan tadi, plants sama jokes ini distribusinya sama. Di sini kebetulan tidak ada yang persis sama antara plants dengan jokes. Tetapi misalkan Anda bandingkan 1B dengan 2D, two dubious plants sama two extremely dubious jokes. Misalkan extremely-nya dihapus, maka posisi plants sama jokes itu sama. Dan fungsinya sama-sama, menjadi head, menjadi kepala, atau dalam frase tersebut. Jadi semacam itu. Atau misalkan extremely. Two plants, di sini nggak ada yang two jokes yang yang 2D juga, 1A dengan 2D. Di 1A ada two plants, di 2D ada two dubious jokes. Ketika extremely dubious yang di 2D itu di-delete, di-drop, two plants sama two jokes itu punya kategori yang sama. Karena dia posisinya sama-sama sebagai head, dan yang kedua distribusinya sama sebagai kata benda. Nah, semacam itu. Jadi ketika kita bicarakan kategori itu, yang kita sebut kategori itu ketika mereka punya fungsi dan posisi yang sama. Menurut bukunya Barton Roberts, itu kata benda itu bisa dibagi menjadi 2 macam, antara proper versus common noun, sama count noun, sama must noun. Nah, apa sih definisinya mereka ini? What are the definitions? Coba have a look at bukunya Barton Roberts. Yang dia maksud dengan proper noun, common noun, count noun, sama must noun itu apa? Silakan. Sambil lihat bukunya Barton Roberts, sambil kita comments. Anyone know what is proper noun?
When we say about proper noun, what is proper noun? What is proper noun? Names. Names. Names? Like what? Example. Can you mention an example? Ya, silakan. Ada yang ngasih contoh? Names, what kind of names? City name, sir. Right. Names, city's name, or what else? Person's names, or what else? Apa saja ya? Pada dasarnya apa saja yang dia itu kalau mudahnya adalah yang bisa di huruf kapital kan, itu biasanya dia termasuk proper noun. Jadi kalau misalnya kita bisa sebut Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud kayak gitu. Itu juga proper names. Proper names tidak berarti harus berkaitan dengan nama Rona, Restu, Malika, Lingling saja, tetapi juga semua hal yang mungkin apa ya, spesifik, sudah spesifik namanya seperti itu. It can be nama gunung, nama kapal, terus nama bandar udara, nama maskapai penerbangan, dan nama tempat wisata, and so on. Those are proper names. The second one is common names. So, what is common names? What do you think about common names? Kira-kira common names itu apa? Ya, silakan. What are common names? What do you think about common names? Silakan. The name Sorry? that is known to general public. Contohnya seperti apa, Anggi? Yeah. What do you think? What are the examples of common name? Sorry, common noun, not common name. But common noun. Kira-kira contohnya apa, teman-teman? Sir, I think common noun is like a noun which can combine with article can combine with the. Okay, these are one of the examples of common noun. Yes, thank you, Rahel. Basically, common nouns itu adalah semua kata benda selain proper noun. Jadi semua akan dianggap sebagai common noun. Jadi misalkan gunung akan lebih mudah kalau misalnya dalam bahasa Inggris pakai the itu tadi. The mountain is on the west side, kayak gitu. Berarti the mountain itu dia common noun dan macam-macamnya. Itu akan lebih mudah kalau misalnya dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia, semua jenis kata benda kita kan tidak butuh artikel dalam bahasa Indonesia untuk untuk menyebutkan kata benda itu. Jadi pada dasarnya semua kata benda selain proper name, selain nama yang spesifik tadi, maka itu udah otomatis sebagai sebagai common noun, dan itu yang cukup sering kita lihat. Yang ini yang paling banyak kalau dalam bahasa Indonesia, misalkan anak yang baik, anak yang cengeng, dan macam-macamnya. Itu contoh orang tua dan macam-macamnya. Itu sekedar contohnya, semacam itu. Thank you. Sebentar, tadi mana slide saya? Kalau count sama must count, count noun sama must noun ini pasangan lawannya. Apa kalau count noun sama must noun? Kalau count noun itu kata benda yang bisa dihitung, sir. Oke, contohnya seperti apa, Elma? Kayak the dogs, a cloth. Okay, and what about must noun? What about must noun? Everyone, silakan. Things that cannot be counted. Something which you cannot count, like what? If it is in English, for example. Contohnya seperti apa? Maybe butter,
Right. So that's what Next, mentioned by Barton and Roberts. Everything which you can count, it will be called as a count noun. Sebaliknya, kalau yang tidak bisa dihitung, itu masuknya sebagai must noun. We do not have such model in Indonesian, so it is a bit difficult maybe to imagine this one in Indonesian, and many of us have problem in deciding whether something is count or must noun or count noun. Pada dasarnya yang disebut must noun itu berarti sesuatu yang dia tidak bisa dihitung, yang dia punya masa biasanya. Something seperti kayak ini, tepung, uang itu sulit dihitung karena jumlahnya sangat banyak. Air itu segelas itu kan agak sulit dihitung. Tetapi kemudian ada caranya, kadang-kadang bahwasanya satu kata itu bisa jadi dia itu count noun, bisa jadi noun count. Jadi kadang-kadang kita sering melihat satu kata yang dia itu bisa berpindah antara count sama must noun kayak gitu. Jadi pada dasarnya many noun can function as a count and must noun. Jadi misalkan dengan cara kita kasih tambahan number atau kita kasih artikel, itu misalkan salah satunya. Misalkan two butters, ketika kita ngomongin butters di situ, ketika sudah spesifik butternya itu yang bungkusan misalkan, berarti two butters, berarti dua bungkus kayak gitu. Hal-hal semacam itu bisa. 2 cups, 2 water cups kayak gitu, dan macam-macam, 2 cups of water atau kemudian 2 bottle of water kayak gitu. Itu memudahkan ketika diubah. Kalau bahasa Indonesia kita karena kita mendiskusikan English syntax, jadi kita bersentuhan dengan semacam isu semacam count noun sama must noun ini. Kalau misalkan kita diskusikan tentang sintaks bahasa Indonesia, maka ini bukan masalah buat kita karena kita nggak punya semacam itu. Walaupun kita tahu bahwasanya ada hal yang tidak bisa dihitung, tapi karena kita tidak punya plural semacam dalam bahasa Inggris, tapi kita akan sulit membuatnya misalkan dengan merubahnya. Misalkan kepercayaan. Satu kepercayaan itu kan aneh, sulit. Walaupun dalam konteks tertentu kita bisa melihat misalkan kata-kata suatu kepercayaan. Ini mungkin maksudnya kepercayaan kayak agama kayak gitu-gitu. Atau misalkan keindahan itu kan tidak bisa dikasih satu keindahan gitu. Tetapi mungkin bahkan ketika dipluralkan juga tidak bisa keindahan gitu. Makanya kita sebenarnya punya konsep must noun sama count noun, tetapi modelnya jauh berbeda dengan bahasa Inggris ini. Dalam bahasa Inggris misalkan kata beauty itu kita bisa the beauty of this mountain is impeccable kayak gitu. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kita nggak bisa ngasih artikel si keindahan kayak gitu. Tinggal aja keindahan gunung ini tidak tertandingi. Jadi tanpa ada model-model semacam dalam bahasa Inggris dengan menggunakan artikel atau jumlah. Next is pronoun. What is pronoun? Pronoun itu apa? Kalau pronoun. Kata ganti. Kata ganti, oke. Baik. Contoh kata ganti seperti apa, teman-teman? He, she. Right. So you can only mention or use kata ganti if before the pronoun the sentence has, like for example nouns which preceded. Jadi misalkan saya dan teman-teman pergi ke pasar, terus kemudian mau titik, maka kami itu refer to the previous count noun, itu memudahkan. Tetapi kalau misalkan tidak ada kata ganti semacam itu sebelumnya, maka akan kesulitan.
kalau tidak ada kata benda yang digantikan, maka kita tidak bisa memasukkan kata ganti itu tadi. Nah, ini yang kemudian uniknya di situ. Sebentar. Oke. Nah, ini contohnya. Ini yang diambil dari bukunya Barton Roberts. Ada beberapa jenis pronouns. Di sini 6 jenis pronoun. Walaupun buku yang lain, grammar yang lain mungkin tidak mengakui ada 6 jenis. Jadi ada beberapa jenis yang berbeda. Contohnya seperti ini. Let me show you what I get from the internet. Types of pronoun. Let me share it to you. Nah, misalkan ini kelihatan ya, slide yang saya share ini. Penulis buku yang ini, penulis artikel yang ini di Thesaurus ini situs Thesaurus yang paling terkenal, thesaurus.com, itu membagi pronoun menjadi 7 macam. Terus ada orang lain membagi pronoun dalam 3 macam, 4 macam, dan lain-lainnya. Misalkan ini buat lebih gampangnya. Di sini ada yang membagi menjadi 5 macam, terus ada yang membagi menjadi 3 macam saja, ada yang 7 macam, and so on. Jadi pada dasarnya tidak ada kebakuan terkait pronoun itu pembagiannya seperti apa. So this one is one of the category of the pronoun. Other people may not agree with this one. So itu saja yang mungkin kita perlu note. Bahwasanya kadang-kadang bisa jadi orang lain tidak begitu setuju dengan pembagian pronoun yang kita anut ini. Contohnya seperti demonstrative pronoun yang nomor 4 itu, kategori nomor 4, this, that, these, and those. Itu sebagian orang itu tidak mengkategorikan demonstratif itu sebagai pronoun, tapi sebagai kategori sendiri, demonstratif. Dan macam-macamnya. Okay, so at this point, any question sebelum kita lanjutkan lagi? Silakan, ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada. Oke, baik. Kita akan sekarang masuk ke yang lebih detail kaitannya dengan kategori lexical and phrasal. Ada beberapa kategori yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah noun and pronoun. Dan kemudian noun phrase sama noun. Nah, di sini. Ini pertama, mungkin refreshing your memory. We have head and modifier. The discussions on head and modifier on the second week. So what we call by head noun is basically the most important part of the phrase. This is the head which decide everything in that particular phrase. Jadi kalau dalam kata two extremely clever plans ini, atau misalkan two extremely dubious plans, nah ini yang menjadi head yang mana? Plans. Plans, oke. Okay. Yang plans ini dia menjadi head karena apa tadi? What do you think? How do you decide that plans is the head? Gimana teman-teman menentukan kok tahu plans itu adalah kepalanya? Ada masukan? Why? How do you decide that plans is the head? Karena plan ini menentukan apanya? Artinya? Oke, artinya jadi misalkan dalam contoh di situ, misalkan two extremely clever plans, 2 rencana yang sangat cerdas atau sangat pintar, di situ menentukan arti dari kata itu. Kita biasanya melihatnya itu berdasarkan ini, kita menentukan yang satu kalau misalkan dari sini,
Ini 4 poin yang di atas itu dari Barton Roberts. Bahwasanya menurut Barton Roberts, head noun itu menentukan kategori of the phrase. Jadi phrase-nya itu akan menjadi phrase apa itu berdasarkan head-nya ini. Jadi misalkan two extremely clever plants, di sini kategorinya karena dia ini head, maka keseluruhan ini walaupun ada adjektif, terus kemudian ada adverb extremely, terus kemudian ada numeral to, itu semuanya akan menjadi otomatis ikut kategorinya si head ini. Di sini head-nya adalah plants, sehingga kategorinya akan menjadi noun phrase. Lalu yang kedua, di sini dia juga menentukan aspek lain, beberapa aspek lain, termasuk misalkan di situ adalah jumlahnya, whether it's singular or plural. Misalkan to ini saya hapus, kalau ada tulisan extremely clever plants, kita masih bisa melihat itu sebagai singular atau plural berdasarkan identitas yang ada di head tersebut. Nah, yang ketiga, ini berdasarkan gendernya. Ini masculine, feminine, atau neutral. Ini khususnya misalkan kita melihatnya yang paling mudah itu kalau dalam bahasa Inggris itu pada proper noun. Jadi misalkan di proper noun-nya kita tahu nama misalkan Zidan, Matahari, Ashila, Desinta, Elmanita, Indana, Lingling, and so on. Pada dasarnya kita bisa melihat yang mana yang maskulin, mana yang feminin, semacam itu lebih mudah. Tetapi kalau as long as we know the context. Tetapi kalau misalkan nama yang kita tidak begitu paham, mungkin ini batasan maskulin sama feminin ini agak kabur. Jadi semacam itu. Dalam bahasa lain juga ada beberapa yang memiliki model maskulin sama feminin semacam ini. Contohnya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kata qamar itu artinya bulan. Dia itu cenderung maskulin. Sementara kata syams, matahari, itu cenderung feminin. Penggambarannya. Alasannya maskulin, kalau qamar maskulin itu karena dia keluar malam hari, gelap-gelap, dia berani keluar. Jadi itu maskulin. Sementara matahari keluarnya siang hari, dia cenderung feminin. Ada model semacam ini, ada kemudian model-model yang lain, misalkan dalam bahasa Jerman, misalkan saya carikan dulu contohnya, saya agak lupa. Nah, dalam bahasa Jerman itu ada gender yang kemudian kata-kata tertentu yang dia itu pakai der, terus kemudian ada die, terus kemudian ada das untuk menunjukkan different masculinity or femininity. Ada contohnya, cuman kita tidak perlu terlalu mendalam. Beberapa contohnya itu sangat obvious, sangat detail, dan mudah dilihat. Misalkan laki-laki otomatis dia pakai der, terus kalau perempuan Frau itu tentu dia pakai model yang feminin. Tapi ada yang lebih detail dari itu, yang lebih spesifik, misalkan terkait kalau misalkan seperti kata tertentu yang yang dia itu bentuknya maskulin, tetapi pada dasarnya dia juga feminin, bagaimana, kayak gitu juga ada macam-macamnya. Right, kita lanjutin dulu. Terus kemudian I think here ini ada pada contoh yang phrase yang ini Anda bisa melihat ada phrase B sama phrase C. Phrase C. Phrase C-nya itu extremely clever. Ini merupakan phrase adjective phrase. Head-nya extremely clever itu head-nya adalah clever. Karena itu maka dia menjadi adjective phrase. Kalau phrase B itu extremely clever plants, dia ini phrase B ini head-nya masih plants.
Kalau two extremely clever plants, dia tetap noun phrase, phrase yang A itu adalah noun phrase dengan head-nya yaitu plants di situ. Tetapi kadang-kadang bisa jadi head noun-nya itu bentuknya hanya satu kata saja. Jika dia itu modelnya terutama dia proper noun. Jadi proper noun atau model pronoun dia itu akan bisa menjadi head tersendiri. So misalkan they like salad kayak gitu. They itu dia noun phrase tapi bentuknya cuma satu kata pronoun. Sementara kalau misalkan Max di situ contohnya maka dia ini head noun dan dia juga menjadi noun phrase juga. Jadi dia head dan dia mungkin tidak membutuhkan modifier dalam konteks tersebut. Oke, kita akan lanjutkan ke adjective sama adverb, tapi sebelum itu any questions related to this one, head noun ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Sorry, jadi yang Gimana, Safa? Jadi yang head noun ini kalau misalnya dia pronoun atau name itu bisa berdiri sendiri gitu. Betul, betul. Tetapi nanti kalau misalkan kita buat dalam bentuk semacam ini, sorry. Nah ini apa? Tree diagram semacam ini, nanti dia labelnya tetap harus disebut sebagai noun phrase semacam ini. Jadi tidak karena dia satu kata bukan phrase bukan, tapi tetap dia itu merupakan noun phrase. Right. Thank you, Safa. Oke, kita lanjutkan dulu teman-teman. Sebentar. Sebentar. Alright. Second category, adjective sama adverb. Kalau adjective sama adverb ini kita melihat ini saja lebih mudah untuk sebagai apa ya gambaran. Bahwasanya urutannya biasanya kalau dalam bahasa Inggris adjective itu bisa menjadi adjective phrase. Cuma caranya adalah kita harus meletakkan adverbnya di depan. Ini adverbnya. Saya nggak bisa nulis pakai ini, nggak ada nya. Pada dasarnya ini adverbnya extremely ini adverb, sementara clever ini dia adjective. Di sini phrase C ini extremely clever, dia ini merupakan phrasal verbnya clever itu menjadi head. Dia yang menentukan extremely ini. Walaupun karena adjective dia tidak ada hitungan jumlah, tidak ada laki-laki perempuannya, terus tidak ada bagian yang lain, tapi minimal kita tahu maknanya. Jadi di situ akan menentukan maknanya itu. Misalkan cantik, misalkan di situ pintar. Nah, peluangnya bagian di depannya itu extremely itu harus cocok sesuai maknanya. Misalkan sangat pintar, sangat tidak pintar, kayak gitu mungkin. Tetapi kalau kata-kata adverb yang lain, misalkan seperti rare, rarely clever, itu agak aneh secara makna. Misalkan jarang pintar, sering pintar, itu agak aneh, karena tidak selalu tidak match untuk bagian tersebut. Jadi pada dasarnya adjective ini menentukan adverb apa yang bisa mengikuti dia, maksudnya membantu dia. Kalau adverbnya itu tidak sesuai secara maknanya, maka dia otomatis harus di drop. Semacam itu. Oke, next is preposition. Ada beberapa yang masih kebingungan teman-teman dengan preposition. Ketika saya minta untuk membagi apakah ada prepositional phrase, kemarin sebenarnya simple, noun phrase, verb phrase, sama other. Other di sini itu termasuk prepositional phrase. Jadi ada yang membagi misalkan in apa gitu, in-nya disendirikan dari bagian belakangnya.
Nah, cuman kita perlu melihat lagi di sini. Prepositional phrase saya singkat sebagai PPS mengikuti Barton Roberts, bisa terdiri dari satu kata atau lebih dari satu kata. Preposisi semacam there, here itu terdiri dari satu kata. Tetapi bisa jadi prepositional phrase itu terdiri dari preposisi diikuti noun phrase. Pada prepositional phrase semacam ini, karena namanya prepositional phrase, berarti bagian terpentingnya adalah preposisinya. I give this book to Max. Itu berarti to Max itu yang terpenting adalah kepadanya. Atau misalkan beside a stream. Nah, itu bagian yang terpenting di situ informasinya itu beside-nya. Walaupun kita tahu mungkin maknanya secara makna itu yang penting. Nah, kalau misalkan kita ngasih sesuatu, saya mengirim surat kepada Pak Jokowi. Itu kepada Pak Jokowi itu kan Pak Jokowi cukup penting, kayak gitu. Apa ya, sangat penting di situ. Memang penting, tetap itu noun phrase tersendiri, tetapi karena kita melihatnya dalam kacamata prepositional phrase, maka to Pak Jokowi itu to-nya itu menjadi head-nya. Tetapi nanti Pak Jokowi nanti dipecah lagi lebih kecil. Jadi semacam itu bisa. Ini contohnya bahwasanya ini tanda apa miring yang di sini ini. Sebentar, saya tandai dulu. Tanda ini itu artinya mencakup. Jadi PPS, prepositional phrase itu bisa berisi preposition P plus NP. Nah, yang kedua prepositional phrase bisa saja berisi P saja, berarti ini delete diganti gini. Nah, semacam itu. Anda bisa tulis juga semacam itu. Di sini beside a stream, Anda lihat P, dia itu prepositional phrase-nya beside, terus kemudian a stream di situ noun phrase-nya. Anda bisa pecah a stream atau dibiarkan semacam itu dikasih tanda. Kalau segitiga itu di situ artinya mereka ini dalam satu phrase dan sudah simple sekali, cuma a stream kayak gitu. To apa ya, bukan to. A stream, to butters and so on. Jadi sudah bentuk simple boleh. Yang ini yang akan kita diskusikan lebih lanjut di minggu-minggu ke depan, coordinating structure of coordination. Tapi sebelum kita mendiskusikan structure of coordination, kita perlu melihat dulu yang dimaksud dengan coordinate phrase itu seperti apa. Misalkan dalam kata you and I are enemies, kayak gitu misalkan. Kamu dan saya itu musuh, misalnya dalam kalimat tersebut. You and I itu yang mana yang menjadi head-nya? Ada berapa head di situ? One or two head? Silakan teman-teman. What do you think? Two. Ya gimana, Gatra? Two head. Two heads. In those sentence, sorry, not sentence, in those phrase you and I, maka di situ head-nya sebagaimana disebutkan Gatra tadi ada dua, you sama I, dua-duanya menjadi head. Kalau misalkan they yang misalkan lebih panjang gitu, misalkan Aca, Afifa, Arin dan Bella, berarti ada 4 heads di situ. Regardless they are in subject or in object, position, and so on. Jadi terserah mau posisinya di mana. Yang penting kalau ada coordinate phrase atau coordinating semacam itu, maka head-nya ada lebih banyak. Nah, yang paling sering biasanya kalau dalam kajian sinteks itu coordinating phrase-nya itu selalu ini aja. And, but, sama or ini saja. Ada 3 yang lainnya, yet, terus kemudian also, terus else, kayak gitu. Tapi itu biasanya tidak dalam kategori coordinating phrase di sini. Jadi dalam kalimat ini di bagian bawah, Max and Adrian are being melodramatic.
And then the clowns and the acrobats refused to cooperate. Ini maka kita bisa melihat bahwasannya jumlah head noun-nya itu adalah sejumlah phrase ataupun noun yang ada di situ yang dihubungkan dengan coordinating and di situ. Kita tidak tahu the clowns and the acrobats itu ada berapa. Tapi misalkan asumsinya 50-50 gitu misalkan. Berarti sejumlah itu pula head-nya. Jadi pada dasarnya ini kan sama kalimatnya itu Max is being melodramatic, Adrian is being melodramatic, terus kita gabungkan jadi satu. Max and Adrian are being melodramatic. Itu merupakan gabungan dari dua kalimat yang sebenarnya bisa dipecah jadi dua berbeda. Nah, ini examples yang ada di Barton Roberts. Di sini Anda bisa melihat. Jadi kalau bentuknya noun phrase-nya proper name semacam Adrian sama Max ini, Anda tinggal dibuat satu rantai ke bawah, noun phrase, ke bawahnya itu name atau N, bisa ditulis N juga, tergantung yang hendaknya. Terus bagian bawahnya ada Adrian. Sementara ini noun phrase, the clowns and the acrobats. Noun phrase-nya the clowns itu noun phrase, the acrobat itu noun phrase juga. Anda bisa pecah sebagaimana yang di kiri. The sama clowns dipecah atau dijadikan kasih label segitiga semacam itu juga bisa. So these are optionals. So you can choose one of them. Baik. Kita berhenti dulu. Ada pertanyaan dulu, teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Oke, baik. Baik, sebentar. Nah, ini ada exercise dulu, sedikit exercise. Have a look at this some coordinating phrase. Silakan lihat coordinate phrase di situ. Ada 7 nomor di situ. Menurut Anda, bagian mana yang well formed, yang benar dan pas konstruksinya, dan bagian mana yang tidak? Silakan diperiksa dulu.
Oke, dari 7 structure di situ, utterances yang ada di situ, kira-kira yang mana yang menurut Anda bisa digunakan well form dan mana yang tidak? Silakan. What do you think? Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Number 36. 36. Okay, thank you Indana. 36 And 34. and 34. Okay. So 36, for example, have a look at 36 here. Moderately cheap and extremely nasty. Anda bisa melihat di sini lebih mudah saja. Kita bisa lihat beberapa clue, misalkan ada moderately and extremely. Karena ini bentuknya N, bagian posisi depan dan belakang idealnya bisa disamakan. Jadi Anda bisa lihat moderately sama extremely ini kemungkinan besar mereka itu sama-sama bentuknya adverb. Misalnya kita tidak tahu artinya. Kita cukup menebak saja misalkan ya. Kita N ini otomatis kata hubungnya moderately sama extremely ini karena sama-sama adverb, maka dia kemungkinan betul. Terus kira-kira cheap sama nasty ini yang kita mungkin kita perlu mengetahui artinya misalkan. Kalau enggak mungkin kita kesulitan. Tapi yang jelas dia tidak punya kapital semacam yang Newcastle di atasnya itu. 36 dia ini well form bisa digunakan. Terus contoh lain yang tidak bisa digunakan, jelasnya yang tidak bisa yang nomor 31 ini tidak bisa. Karena di situ ada max and quickly. Terus yang 37 jelas tidak bisa, rather and inconsistent. What about number 33? Well form, I think. Gimana? Bisa digunakan. 33, the actress that John met in the foyer and the acrobats. Okay. Cuma dia bentuknya jauh berbeda. Kalau yang di sisi kanan di acrobats ini terdiri dari artikel plus noun phrase-nya kayak gitu. Kalau yang ini dia juga sama, the actress ini artikel plus noun. Cuman di samping itu dia juga punya bagian yang di sini yang dia itu adjective. John met in the foyer. Jadi dia ini adjective phrase-nya yang menerangkan the actress ini. Jadi sedikit berbeda. Tapi ini well form, cuma dia bentuknya tidak comparable, tidak sama persis. What about number 32, everyone? 32? 32 nggak bisa ya? 35? No, Ada yang sir. mau komentar? Silakan. Gimana? 35? No, sir. Oke, Safa, thank you. 35 tidak bisa. 34 ini bisa digunakan. In the foundation and under the rafters kayak gitu. Anda bisa lihat misalkan di sini satukan kata in sama under. Ada diikuti dengan the. Foundation in tempat, jamak, dan ini juga jamak. Apakah harus sama-sama jamaknya? Oh, tidak harus kayak gitu. Misalkan contohnya she gave the money to Max and us kayak gitu. Itu boleh. Cuma mungkin dia punya fungsi yang hampir sama. Jadi us itu di situ kan pronoun. Max and us itu misalkan sini saya tulis dulu. Bentar. She gives the money to Max and us misalkan. Nah, Anda bisa melihat di sini bahwasannya Max and us ini kan sedikit berbeda. Max itu kata
proper noun, sementara as itu pronoun. Cuman mereka posisinya hampir sama. Walaupun as ini tidak menggantikan Max, tidak bisa menggantikan ini, tapi mereka dalam koordinasi yang sama. Dan kita tahu bahwasanya pronoun ini, pronoun as itu diperlakukan persis seperti kata benda, karena dia menggantikan posisi kata benda tertentu, misalkan. Jadi bisa jadi as di situ kan diganti, misalkan she give the money to Max and Johnny and Johnny and Elma and Desinta and Nanang and Indana, Safa and so on. Jadi semacam itu. Ini yang membuatnya bisa diisi dengan yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. So basically structure of coordination shows that any constituent, bentuk apapun, dari kategori apapun, bisa saja berisi koordinasi of constituents of the same category. Cuman karena refernya, jadi dia apapun bisa asal kategorinya sama. Jadi misalkan pada kata rather and inconsistently unhappy. Misalkan kita ada kata semacam ini, saya tidak apa. Yang jelas ini, misalkan kita ngarang sendiri kata ini, jadi phrase ini. Yang jelas di bagian ini rather and inconsistently ini dia merupakan sama-sama bentuknya adalah adverb, maka dia bisa adverb rather and inconsistently unhappy. Walaupun mungkin secara makna sebagaimana yang kita pernah contohkan dulu, yang green ideas yang dari si Noam Chomsky itu bla bla bla, itu kan tidak begitu meaningful secara makna, tapi secara struktur dia boleh. Atau misalkan on and on dan seterusnya kayak gitu, ini boleh. Atau statement yang lain misalkan. Yang jelas Anda tahu bahwasannya mereka kategorinya sama. Tapi kalau misalkan on and alive and struggling and on the board, gini aja. Nah, misalkan semacam ini. Ini dia bukan dalam satu kategori yang sama, karena ini mereka dalam bentuk yang jauh yang berbeda. Misalkan on board and alive and struggling and dying, ini tidak dalam satu kategori sama-sama adjektif di situ. Jadi itu yang kita perlu lihat. Next. Sebentar, saya hilangkan dulu nih anotasinya. Oh, sebentar. Nah, kata stuffy and too hot sama too hot and stuffy have different structure. Kira-kira, ini contohnya, ini yang dari adjective phrase contohnya. Kira-kira apa yang membedakan stuffy and too hot sama too hot and stuffy di sini? They are stuffy and too hot, atau they are too hot and stuffy. Misalkan ada kata-kata semacam itu, saya tambahi dulu depannya, misalkan subjeknya, biar lebih mudah. Misalkan ada kata-kata they are stuffy and too hot, atau they are too hot and stuffy. What makes them different? They are not the same. Mereka ini beda. Tapi kira-kira apa yang membuat mereka ini berbeda? Have a look at it. Kira-kira apa yang membuat mereka ini berbeda, teman-teman? What do you think? What makes them different? Silakan. Baharudin, Cynthia, Zidan,
Asila, Dina, Rona, Devan, Titus, silakan. Apa yang membuat kedua struktur ini memiliki perbedaan? Kira-kira yang membedakan apa? Mungkin peletakan to-nya, Sir. Maksudnya peletakan to-nya. Oh, anunya posisinya to? Bukan, karena kalau stuffy and too hot yang terlalu panas, yang terlalu cuma panasnya aja, kalau too hot and stuffy bisa aja terlalu panas dan terlalu stuffy. Seperti itu Alright. mungkin. Oke. Ada pendapat lain? Baik, saya juga sepakat dengan statementnya Indana tadi. Jadi kalau too hot and stuffy, to-nya itu refer to kepada keduanya ya. Sementara pada stuffy and too hot, to di situ adverb-nya itu hanya referring to hot saja di situ. Baik. Mereka pada dasarnya mereka akan punya makna yang jauh berbeda ketika dibuat. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Sorry. Stuffy and too hot, dua-duanya ini merupakan adjective phrase. Terus N-nya coordinating, di situ ada DEC itu degree. Maksudnya dia ini adverb tapi adverb of degree. Jadi adverb yang menunjukkan tingkat terlalu misalkan macam-macam. Nah, pada contoh yang pertama, stuffy and too hot itu berarti memang mereka stuffy dengan too hot itu equal. Jadi yang satu nggak ada to-nya, yang kedua ada to-nya. Sementara pada contoh yang kedua, too hot and stuffy, maka yang equal itu adalah bagian ini, hot sama stuffing-nya. Nah, sementara to ini refer kepada keduanya. Kalau yang pertama, bagian yang apa? Coordinating itu keduanya, dan mereka tidak seimbang. Kalau yang kedua ini lebih seimbang. Jadi semacam itu. Contoh lainnya misalkan lexical coordination with the staircase complementing a coordination of PS versus phrasal coordination. Di sini ada contoh yang lain untuk menunjukkan bahwasannya koordinasi itu bisa jauh berbeda ketika dibuat semacam itu tadi. Contoh yang pertama ini hampir sama dengan contoh yang kedua sebelumnya. Jadi too hot and stuffy, di mana degree to itu mensifati hot and stuffy. Jadi di sini up and down the staircase itu sama dengan up the staircase and down the staircase. Tetapi pada bagian yang kedua ini jauh berbeda. Kalau misalkan kalimatnya misalkan diubah menjadi up the staircase and down, ini up the staircase and down, ini bisa jadi maknanya itu down di sini ada ellipsis the staircase. Cuman karena ditulis di situ hampir sama dengan up and down staircase. Cuma karena ditulis up and down the staircase itu maka dia jadi satu satu bentuk. Bentar. Jadi up dengan down ini yang equal. Sementara the staircase-nya itu mensifati keduanya. Terus yang di bagian kedua, in the foundations and under the rafters. Jadi the foundation sama the rafter ini sama-sama noun phrase. Di depannya ada preposition sendiri. Mereka ini pada dasarnya adalah prepositional phrase. Prepositional phrase-nya terdiri dari in the foundation,
yang jadi satu ini, and under the rafters. Jadi itu mereka merupakan prepositional phrase yang dua level. Level pertama yang paling atas, terus level keduanya itu in the foundation, sama under the rafter itu. Next. So, kita mau coba, setelah ini kita akan mencoba syntactic tree diagram. Saya akan kasih linknya ke Anda. Anda bisa coba masuk ke sana, terus nanti saya juga perform di sini. Nanti saya tunjukkan juga sebentar. Saya carikan linknya dulu. Saya share di chat kita. Silakan teman-teman ya. Terus saya screen share-nya saya pindah ke tree diagram. Ini ada feature untuk belajar yang cukup menarik terkait bagaimana belajar ini model tree diagram ini. Anda bisa klik di sini, main menunya di sisi kanan. Nanti ada berapa di opsinya learn the basics. Ini ada deskripsi video singkat tentang bagaimana kita membagi kalimat dalam tree diagram. Pada dasarnya prinsip ini kita pelajari juga dalam kelas kita. A sentence dibagi menjadi noun phrase sama verb phrase. Noun phrase itu adalah subjek di awal, sementara verb phrase itu adalah verb plus apapun yang di bagian belakangnya itu. Jadi pada kata William Shakespeare wrote many amazing plays itu merupakan verb phrase. Nah, sementara William Shakespeare itu noun phrase yang di awal. Terus yang menarik ini di bagian challenge activity ini. Sebelum ke challenge activity, di situ ada juga sebentar, saya tunjukkan ke challenge activity aja. Nah, di challenge activity itu ada pembagian nanti intermediate, terus beginner, and so on. Saya pilih yang beginner karena akan lebih mudah buat teman-teman. Jadi kita di sini di bagian kiri ada note bank-nya. Kalau Anda sorot di atasnya nanti akan muncul singkatannya. Misalnya S itu sentence, VP, verb phrase, NP, noun phrase, and so on. Terus dia punya beberapa latihan, tidak banyak latihannya, cuman cukup bagus untuk latihan membagi. Jadi misalnya ini ada kalimat Juliet confess her love, misalkan. Anda drop dulu, ini note-nya ini. Jadi pertama kan sentence. Terus sentence itu terdiri dari noun phrase. Noun phrase-nya itu bentuknya misalkan noun. Saya belum begitu menghafal apa saja. Terus kemudian ada drop Juliet-nya di bawahnya sini. Selain noun phrase, sentence itu juga terdiri dari verb phrase. Anda bisa drop di sini. Terus verb phrase itu misalkan confess her love. Ini kita harus tahu confess itu kan verb. Terus her love ini kan noun phrase tersendiri. Maka Anda bagi menjadi dua. Verb. Sorry, Anda geret ke sini. Misalkan ini bisa digeret kemana-mana. Jadi bagusnya itu. Terus misalkan confess Anda taruh bawahnya sini. Terus setelah itu Anda punya noun phrase juga di sini. Noun phrase-nya terdiri dari, kita sorot satu-satu, ada preposition, verb, determiner, degree word, adverb, progressive aspects, auxiliary, adjective, perfect, passive voice, tenses, pronoun, conjunction, complementizer. Kita coba pronoun. Terus kemudian her,
Terus ada kata benda. Anda tarik ke bawahnya love kayak gini. Kita coba untuk cek sintaksnya. Klik. Kalau misalnya di sini ada kasih tahu ada silang, berarti yang bagian di silang ini yang salah misalkan. Terus dia ada aturan biasanya verb phrase harus mengikuti kayak gini. Noun phrase, kombinasi 3 optional, determiner, adjective phrase, terus kemudian harus ada 1 noun node, unlimited optional prepositional phrase nodes and so on. Oke. Berarti kesalahannya di sini ada yang verb phrase di sini. Ini Anda hapus dulu misalkan. Dia mintanya berarti verb phrase dulu. Sorry. Phrase, confess misalkan. Yang ini salah noun phrase bentuknya n sama pro ini dia nggak mau, berarti bukan ini. Berarti kita cari yang lainnya misalkan preposition, verb. Kita coba ini saya tidak begitu familiar yang ini. Cuman saya pikir cukup menarik tadi. Complementizer, conjunction, past perfect. Coba yang ini. Preposition. Kita coba sintaksnya. Oh, masih salah. Berarti yang ini. Saya nggak tahu. Mungkin determiner ini. Determiner. Oke. So, menurut website yang ini semacam Herlov itu proposition itu dia kategorikan, pronoun itu dia tidak kategorikan sebagai pronoun, tetapi dikategorikan sebagai determiner di sini. Jadi mungkin beda-beda. Nah, padahal di sini juga ada pronoun di sini, pronoun di sini ini pronoun juga. This is what interesting from this one. So can be different. Jadi yang ini ada beberapa. Saya ingin nanti Anda coba yang ini sekali. Di sini ada beberapa kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Oke, ada sekitar 5 atau 6 kalimat. Terus ada penjelasan juga phrase structure rules sama node definition-nya. Kalau node definition itu definisi menurut dia seperti apa aja. Jadi determiner, pronoun, and so on di sini. Ini cukup fancy, I think. So you should try this one. So when I'm going to ask you, I want you to go to this one. Terus silakan klik challenge activity. Di sini ada beginner, intermediate, advanced. Do not worry too much about intermediate and advanced. You can try advanced or intermediate. This service is quite interesting karena nanti Anda akan dikasih tahu kalau ini salah dan benarnya. Jadi silakan pilih dari masing-masing orang. Silakan pilih 3 kalimat untuk Anda analisis. Silakan Anda pilih yang beginner boleh, intermediate boleh. Anda bisa klik here to type the structure. Misalkan Anda mau type structure-nya di sini, dia punya model semacam apa ya? Bentuknya semacam ini. Kalau ada S, terus bentuknya dikasih N, Mary, dan macam-macam kayak gini. Ini saya belum coba. Saya lebih suka yang bentuknya digeret-geret tadi. Tapi misalnya Anda bisa kata ini misalkan Romeo, berarti sentence terdiri dari NP plus VP. Ada NP, VP. Terus setelahnya NV terdiri dari Romeo. Romeo ini merupakan N, terus Romeo. Semacam itu.
Terus VP-nya terdiri dari VP plus NP. Kita lihat misalkan ya, kita submit, coba submit sinteksnya. Ini ada bagian yang salah di sini. Saya belum pelajari lebih lanjut dari sini dia mintanya seperti apa. Tapi pada dasarnya ini cukup menarik. Silakan Anda cari 3 kata kalimat di sini. Problemnya dengan apa ya, sites ini adalah ini tidak bisa kita kasih contoh sendiri. Jadi kita cuma bisa ngikut contoh yang ada di situ. Silakan Anda analisis 3 kalimat, boleh yang beginner, atau kalau misalkan Anda ingin lebih banyak exercise-nya, ada sedikit lebih panjang kalimatnya, misalkan immediate, intermediate ini. Romeo is the son of a prominent family. Ini akan lebih menarik dan lebih mudah buat apa ya? Lebih bagus untuk membantu Anda. Nanti silakan cari 3, terus kemudian Anda screenshot, simpan screenshotnya, terus Anda kumpulkan screenshotnya itu, ini sebagai independent study kita. Alright, so do you have any question? Silakan, apakah ada pertanyaan terkait ini? Silakan. Tidak ada pertanyaan. Saya, Sir. Ya, silakan. Berarti tugas independent study-nya itu kita bikin syntax tree 3 kalimat. Ya, di situ sudah ada kalimat-kalimatnya, sudah ada di situ. Anda pilih 3 kalimat, terus kemudian Anda analisis sinteksnya, buatin sinteksnya berdasarkan softwarenya tadi, bukan software websitenya ini tadi. Jadi dia punya service ini tadi. Ya. Oh, iya, Sir. Silakan. Gimana? Deadline-nya Seperti biasa, berarti deadline-nya kita berarti hari Selasa malam minggu depan. So, for example, this one. Jadi yang Anda lakukan, pilih 3 kalimat di situ. Misalkan ini Romeo is the son of prominent, Anda bisa skip. Kalau nggak mau yang ini, coba kalimat yang lain. Anda bisa skip kalau misalkan mau coba yang lainnya. Terus Anda bisa coba-coba dengan masukkan semacam ini. Dan seperti yang demonstrasi saya barusan. Oke. Any other question? Minggu depan kita akan coba menggunakan another website. Kalau yang website yang kedua ini punyanya Shang tadi. Shang. Saya agak lupa tadi websitenya apa namanya. Mshang CA, Mshang. Nah, yang untuk minggu depan, silakan dilihat nanti di websitenya itu yang tadi di website syntax tree tadi itu ada definisi node yang dia inginkan. Ingat bahwasannya beda sumber, bisa jadi dia beda mengkategorikan. Semacam pronoun tadi, pada kata her love itu her itu kan harusnya juga pronoun. Tetapi di sini dia tidak memasukkan itu sebagai pronoun, tetapi kategorinya itu sebagai ini determiner, possessive pronoun itu dimasukkan sebagai determiner. Bisa jadi pronoun itu kalau kata him, her gitu bisa. Terus syntax node definition ini ada banyak di situ definisi-definisinya. Sama yang kedua, Anda juga perlu memeriksa phrase structure rule-nya. Jadi rule-nya misalkan ini rule-nya, misalkan sentence itu harus terdiri dari NP sama VP. VP harus terdiri dari ini, misalkan 3, 2, and adjective ini, auxiliary ini tidak wajib, optional. NP ini optional, yang wajib itu V-nya, ini yang di tengah itu V. Prepositional phrase terdiri dari PP, P sama NP. Preposition sama noun phrase-nya. Dan seterusnya. Di situ ada, Anda tinggal lihat ini panduan ini, terus Anda sesuaikan dengan yang ada di bagian tadi. Kalau Anda ingin, selain Anda coba-coba, nanti
akan saya upload video yang kita simulasikan barusan. Jadi nanti Anda bisa melihat ulang dari video itu. Selain Anda langsung mencoba di website ini. Tapi pada dasarnya website ini sangat intuitif. Jadi Anda tidak akan kebingungan kalau Anda masuk di situ. Cukup menarik untuk latihan kita. Right, itu saja. Baik, saya barusan share link untuk attendance list kita. Silakan dicek di chat Zoom kita. Akan tutup jam 3. Silakan diisi. Oke, itu saja teman-teman. Thank you so much for participating in this session. I really appreciate your participation. Hari ini cukup baik, jauh lebih baik daripada yang kemarin. Yang kemarin 17 partisipasi, yang hari ini ada 19 partisipasi, which is really good. I will see you again next week. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan di Telegram. I would be happy to answer your question. Oke, itu saja untuk meeting kita hari ini. Thank you so much. Silakan. Habis ini akan saya share PowerPoint saya. Terus untuk info penugasannya nanti saya tulis dulu di Google Classroom. Jadi nanti Anda bisa melihat di sana. That's all for today. Thank you so much everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day.